Perwakilan dari teman-teman guru. Ya Pak, izin Bang, nanti gantian. Siapa Pak? Siap. Nah, mitra ini buat saya adalah suatu pengalihan yang melegalkan perusahaan aplikator tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, Pak. Mereka tidak berhak atau tidak diwajibkan untuk membayar THR, BPJS Kesehatan. Ketika kita terjadi resiko di jalan juga itu tidak di-cover oleh mereka, Pak. Nah, ini mohon kepastian dari Pak Anies mengenai hal itu. Dan Pak Anies sudah berjalan di seluruh kota wilayah Indonesia, bahwasannya semua yang Pak Anies dengar inilah suara hati nurani masyarakat Indonesia, Pak. Fenomena real yang terjadi di masyarakat. Semua pertanyaan dari masyarakat selalu menanyakan ketika Pak Anies jadi, apa yang akan Pak Anies berbuat. Tapi kalau misalkan Pak, Bapak tidak jadi, Bapak tidak jadi presiden, ini niat amin ya, karena kami ingin berbuat. Apa tindak lanjut dari semua fenomena yang Bapak dengar selama ini? Apakah Bapak akan meninggalkan kami, Pak? Apakah kami berjuang sendiri untuk 5 tahun yang akan datang? Bapak datang kembali lagi 2029. Bagaimana, Pak? Semua orang menanyakan ketika Bapak jadi. Kalau Bapak nggak jadi gimana, Pak? Harus jadi. Indonesia siap Kalau tidak jadi kita menderita 5 tahun lagi. Pemilu, Pak. Dan saya pastikan kita besar akan terjadi pergerakan sosial ketika itu ditemukan. Kalau tidak jadi kita menderita 5 tahun lagi. Mau menderita? Enggak kan? Ya udah sini Pak Anies. Kurang revolusi. Kalau karena di sini amin aja dulu. Nah, gini, Pak Dedi, terima kasih. Pak Dedi tanya tentang ini hubungannya kemitraan. Itu yang tadi saya sampaikan. Kita mempelajari dari beberapa tempat. Ketika hubungannya diubah menjadi hubungan kerja dalam pekerjaan, maka secara pembiayaan itu berubah total. Dan ujungnya demand harganya naik, demand turun. Dan ketika demand turun, makin hari makin kecil. Akhirnya usahanya malah jadi ada yang lengkang, ada yang keluar. Di Spanyol keluar. Nah, jadi maksud saya kita harus cari jalan tengah nih. Makanya tadi saya bilang kalau kita bisa membuat Indonesia yang bukan pekerja di dalam, tapi juga mitra yang gak dikasih apa-apa, tapi jalan tengah. Dan kami berkomitmen. Ketika saya mengatakan kami berkomitmen, lalu teman-teman tanya, kira-kira dijalankan atau tidak? Anda lihat rekam jejak di Jakarta. Di rekam jejak Jakarta kami tidak meninggalkan buruh dalam komitmen. Jadi kami akan lakukan. Jadi kami berencana ketika kami mendapatkan kewenangan di bulan-bulan pertama langsung ini dibahas. Langsung kita bentuk timnya, langsung bikin task force-nya, langsung bahas sama-sama. Saya ingatkan ketika kita mengundang seluruh operator transportasi umum di Jakarta. Itu lebih dari 27. Pertemuan pertama panasnya luar biasa. Saya belum pernah datang sebuah pertemuan sepanas itu. Panasnya luar biasa. Keras sekali. Kita mencari kesepakatan apa jalan keluar untuk seluruh transportasi umum. Dan akhirnya ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Sampai selesai. Tapi sampai kesepakatan. Begitu sampai kesepakatan, sampai hari ini tenang, teduh, damai. Karena itu kesepakatan. Nah, kadang-kadang kita ini di pemerintahan itu gak sabar. Pengennya cepat aja bikin aturan. Nanti kalau itu udah demo dihadapin, pernah 2-3 kali habis itu hilang. Tidak bisa, jangan begitu. Kita harus bahas sama-sama.
Jadi komitmennya itu ya, kita cari jalan tengahnya. Di samping kita juga tahu ada sebagian yang menginginkan fleksibilitas. Banyak yang bekerja di ojol juga nggak kepengen terikat secara ketat. Jadi kita cari jalan sama-sama. Kemudian soal hasil pemilu, gini, saya ingin merespon pada apa Ismail. Bagaimana hasil pemilu? Hasil pemilu ini 16 hari lagi kita belum tahu, manusia belum tahu.